Kisah Sufi di jalan sunyi menuju kekasih. Di sebuah kota kecil di tepi padang pasir, hiduplah seorang pemuda bernama Yusuf. Ia putra seorang tukang ukir kayu, terkenal rajin dan berakhlak baik. Namun, sejak masa remajanya, ia merasakan sesuatu yang tidak pernah dipahami orang lain. Hatinya selalu kosong, meski hidupnya serba cukup, meski ia mempunyai keluarga yang mencintainya. Yusuf sering duduk di tepi waduk kota sambil memandangi air yang tenang dan berkata pada dirinya sendiri, "Mengapa ada ruang di dalam diriku yang tak pernah terisi? Apakah ada sesuatu yang lebih dari hidup seperti ini?" Orang-orang menganggapnya aneh, tetapi ia sendiri tidak tahu apa yang ia cari. Hingga suatu sore, datanglah seorang lelaki tua yang singgah di rumah ayahnya. Lelaki itu seorang musafir yang telah berkelana puluhan tahun. Ia berbicara sedikit, matanya tenang namun dalam, seakan tahu lebih banyak dari yang terlihat. Setelah makan malam, ia duduk berdua dengan Yusuf. "Aku melihat kegelisahan di wajahmu," katanya pelan. Yusuf terkejut. "Bagaimana Anda tahu? Kegelisahan seperti itu bukan hal baru bagiku," jawab lelaki itu. "Ketika Allah mencintai seorang hamba, Dia membuat dunia terasa sempit agar hamba itu mencarinya. Kekosongan itu bukan penyakit, tetapi panggilan." Kata-kata itu membuat hati Yusuf bergetar. Ia menelan ludah dan berkata, "Jika benar itu panggilan Allah, kemana aku harus pergi?" Musafir itu memandang langit sejenak sebelum menjawab. Ada seorang guru sufi bernama Syekh Hakim Al-Bahruddin. Ia tinggal di puncak bukit jauh di utara. Ia dapat menuntunmu menemukan apa yang hilang dari hatimu. Keesokan harinya, Yusuf meminta izin kepada ayahnya untuk pergi. Dengan berat hati, ayahnya merelakan, sebab ia melihat tekad yang tidak pernah ada sebelumnya pada diri putranya. Yusuf berangkat hanya dengan bekal roti, sedikit air, dan keyakinan yang masih rapuh. Perjalanan panjang mulai mengujinya. Di hutan pertama yang ia lewati, ia bertemu pemuda berpakaian mewah yang mengajaknya bersenang-senang. Pemuda itu berkata, "Mengapa kau mencari sesuatu yang tak terlihat? Dunia ini penuh kenikmatan. Mari tinggalkan pencarianmu." Yusuf hampir terpengaruh, tetapi ia mengingat kata-kata musafir tua itu, "Dunia sempit agar kau mencarinya." Ia menolak dan pemuda itu menghilang seperti embun di pagi hari. Yusuf sadar itu bukan manusia biasa, tetapi ujian dari hawa nafsunya sendiri. Beberapa minggu kemudian, ketika perbekalannya habis, ia berjalan sambil menahan lapar dan haus. Tubuhnya melemah, langkahnya goyah. Dalam keadaan itu, ia melihat seorang perempuan tua duduk di bawah pohon dengan keranjang penuh roti. Yusuf mendekat. Suaranya nyaris hilang. "Wahai Nini, bolehkah aku meminta sepotong roti?" Perempuan itu menatapnya lama. "Kau boleh memakan rotiku, anak muda. Tapi tinggalkan niatmu mencari Allah. Jika kau pulang hari ini juga, aku akan memberimu semua roti ini." Nafsu ingin hidup membuat Yusuf hampir berkata, "Ya."
namun hatinya berbisik, "Untuk apa hidup tanpa tujuan? Untuk apa kembali tanpa menemukan jawaban?" Yusuf menggeleng lemah. "Aku lebih memilih mati dalam perjalanan daripada hidup tanpa Allah." Perempuan itu tersenyum aneh. Lalu perlahan tubuhnya memudar hingga hilang. Begitu pula keranjang rotinya. Sekali lagi Yusuf menyadari itu adalah ujian. Suatu malam, badai besar datang. Angin mengamuk, hujan turun seperti cambuk yang menghantam bumi. Yusuf berlari mencari perlindungan dan menemukan sebuah gua. Di dalamnya gelap, dingin, dan sunyi. Ia menggigil. Untuk pertama kalinya, ia menangis keras. "Ya Allah," katanya lirih, "Engkau yang memanggilku datang kepadamu. Tapi mengapa jalan ini begitu sulit? Apakah engkau tidak mencintaiku?" Di tengah air matanya, suara lembut muncul entah dari mana. "Wahai Yusuf, cintaku tidak tampak pada mudahnya jalan, tetapi pada kekuatan yang membuatmu tetap maju meski semua berat. Aku bersamamu." Suara itu menghilang, tapi ketenangannya meresap ke dada Yusuf. Malam itu, ia tidur dalam kehangatan yang tidak ia pahami, seolah ada sesuatu yang menjaga. Berbulan-bulan setelah itu, ia akhirnya tiba di bukit tempat tinggal Syekh Hakim Al-Bahruddin. Di puncaknya berdiri rumah kecil dari batu. Di depan rumah itu duduk seorang lelaki tua berwajah bercahaya, anggun dan teduh. Sebelum Yusuf membuka mulut, lelaki itu berkata, "Engkau akhirnya datang juga, Yusuf." Yusuf terperanjat. "Bagaimana Syekh mengetahui namaku?" "Karena engkau sedang dicari oleh zat yang selama ini kau cari," jawab sang Syekh. Yusuf menangis tersedu-sedu di pangkuan gurunya. "Syekh, ajarilah aku mencintai Allah. Aku datang dari jauh karena hatiku selalu kosong." Syekh Hakim mengusap kepala Yusuf dan berkata, "Tidak ada yang bisa mengajarimu mencintai Allah, wahai Yusuf. Cinta itu adalah cahaya yang Allah sendiri nyalakan. Tugasmu hanya satu, bersihkan wadahnya." Sejak hari itu, Yusuf tinggal bersama Syekh. Ia diberi tugas yang tampak sederhana: mengumpulkan kayu, membantu fakir miskin, memasak untuk murid lain, dan menjaga adab. Bulan demi bulan, ia melakukannya dengan taat. Tetapi ia mulai gelisah. "Syekh," katanya suatu malam, "aku sudah melakukan semuanya. Mengapa aku belum merasakan cinta itu?" Syekh hanya tersenyum. "Kau sedang membersihkan gelas yang akan diisi. Bila gelasmu bersih, airnya akan turun sendiri." Suatu hari, Syekh mengajarkan zikir kepadanya. "Sebutlah nama Allah, latih lidahmu, nanti hatimu akan ikut." Yusuf duduk setiap malam di bukit, memandang langit sambil berzikir pelan, "Allah, Allah, Allah." Pada awalnya kering, beberapa malam kemudian terasa ringan. Lalu suatu malam, ketika ia menyebut nama Allah, dadanya seperti disambar cahaya yang hangat. Air matanya mengalir deras tanpa ia tahu mengapa. Dalam sujud panjang malam itu, Yusuf merasakan kedekatan yang membuat tubuhnya gemetar. Ia akhirnya memahami, cinta Allah tidak datang dari banyaknya ilmu, tetapi dari hati yang terus mengetuk pintunya. Tahun demi tahun berlalu,
Yusuf tumbuh menjadi lelaki dewasa yang bercahaya, tenang, rendah hati, dan penuh kasih. Suatu pagi, ketika waktunya pergi, ia mendatangi Syekh Hakim untuk berpamitan. Dengan suara bergetar, ia bertanya, "Syekh, apakah aku telah mencintai Allah?" Syekh memandangnya dalam, lalu menjawab, "Jika engkau masih bertanya, itu tandanya engkau sudah berada di jalan cinta itu. Cinta kepada Allah bukan tujuan yang dicapai, tetapi perjalanan yang tidak pernah selesai." "Lalu kapan aku sampai?" "Ketika Allah sendiri yang memanggilmu pulang." Yusuf turun dari bukit itu sebagai manusia baru. Ia tidak lagi mencari dunia. Ia mencari Allah dalam setiap nafas, dalam senyum setiap manusia, dalam setiap sujudnya. Kekosongan yang dulu menyakitinya kini berubah menjadi cahaya yang memenuhi hidupnya, dan seluruh hidupnya menjadi bukti bahwa pencarian cinta kepada Allah bukan perjalanan menuju tempat tertentu, tetapi perjalanan kembali menuju hati yang sejak awal memang miliknya.